flu, obat-obat pilek, apalagi ya, kemudian obat-obat herbal kayak gitu. Nah, ini kan sangat mudah ya, tercantum di sana gitu ya. Nah, kemudian di rumah sakit ini obat juga anggarannya sangat besar gitu ya. Kalau zaman sebelum Pak PGS tuh, mungkin anggarannya bisa 30 sampai 40%. Kalau sekarang, meskipun diturunkan atau ditekan menjadi kurang lebihnya di angka 20%, itu masih cukup besar gitu ya. Nah, sehingga harus dikelola dengan baik, secara efektif, dan juga sehingga bisa memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya. Jangan sampai malah menjadi kerugian dari pasien ke situ tadi. Oke, nah, adapun dalam penyediaan obat ini ada beberapa patokan gitu ya. Yang pertama adalah sesuai dengan pola penyakit setempat gitu, kemudian terbukti secara ilmiah dan juga bermanfaat dan aman gitu ya. Nah, tujuan manajemen obat atau pengelolaan obat ini adalah obat tersedia ketika dibutuhkan dalam jumlah yang cukup, mutunya terjamin, harganya terjangkau. Nah, ini kan sesuatu yang elok sekali gitu ya. Kalau kita bisa memenuhi itu semua, wah itu sangat berkualitas, sangat bermutu gitu ya farmasinya. Mungkin ada satu dua yang ah, ya yang kadang meleset gitu ya. Harga terjangkau iya gitu ya. Mutu terjamin juga iya gitu ya. Tapi ketika ditanya obat tersedia ketika dibutuhkan dalam jumlah yang cukup, kadang-kadang ada melesetnya gitu ya. Oh, sekali waktu mungkin mengalami kekosongan obat atau sekali waktu mungkin stoknya berlebih gitu ya ketika kita melakukan stok opnam gitu. Hmm. Dulu saya ingat sekali ketika ditanya oleh manajemen gitu ya, oleh bagian keuangan misalnya, atau mungkin oleh direktur gitu, mengapa stok ini berlebih, sedangkan yang ini stoknya kurang gitu kan. Nah, kita bukan peramal gitu ya, kita bukan cenayang, kita bukan dukun gitu ya, yang bisa mengetahui bahwa besok penyakitnya segini, besok obatnya yang dibutuhkan segini, kan tidak gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah ya apa ya meramal dalam tanda petik gitu ya. Ada ilmu-ilmunya, ada ilmu perencanaan kayak gitu. Bahkan mungkin kalau dokter ditanya mengenai besok ada kasus apa kira-kira gitu. Nah, ini kan juga pasti juga akan sulit jawabannya gitu ya. Ada kasus apa, jumlahnya berapa. Nah, semuanya kan masih berupa prediksi gitu ya atau perencanaan. Oke, kemudian ini siklus penggunaan obat ini masih sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu ya. Ada proses seleksi, ada proses pengadaan dan seterusnya. Langkah pertama kali dari siklus ini adalah proses seleksi. Nah, itu yang dilakukan oleh tim farmasi dan terapi. Nah, ini seleksi atau pemilihan gitu ya. Kalau istilah yang ada di Permenkes ya, di Permenkes 72 tahun 2016, yang seperti ini. Pemilihan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah, dasarnya apa? Ya kita bisa pakai formularium gitu ya, formularium rumah sakit, formularium nasional, dan juga standar pengobatan atau pedoman diagnosa dan terapi gitu ya. Misalnya dari apa namanya Perhimpunan Dokter Paru gitu ya, ada pedomannya. Kemudian dari dokter jantung dari Perki gitu ya, itu juga ada pedomannya. Nah, kita bisa mengacu ke sana. Kemudian standar sedia farmasi atau AMHP, PMHP, nah itu juga bisa kita gunakan. Kemudian pola penyakit, efektivitas keamanan, kemudian ada pengobatan berbasis bukti, gitu ya. Artinya ya, memang ada jurnal ilmiah yang menyatakan bahwa pengobatannya terbukti gitu ya. Kemudian bermutu, kemudian harganya masuk atau efisien, kemudian obatnya juga tersedia di pasaran. Apa gunanya kita mencantumkan obat di formularium tapi ternyata di pasaran nggak ada. Nah, itu kan malah repot ya nantinya. Nah, seleksi itu kalau kemarin sempat saya contohkan, misalnya kita mau membeli apa sampo gitu ya. Misalnya samponya itu yang seperti apa sih? Yang berbahan apa? Yang kandungannya bagaimana? Yang wanginya seperti apa? Nah, kayak gitu. Obat juga sama gitu kan. Yang kandungannya seperti apa? Apakah
branded atau generik, dan seterusnya. Nah, ini Indonesia sudah punya formularium nasional sejak tahun 2013 ya, dan menjadi acuan bagi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan ya, FKTP, kemudian FKRTL gitu ya, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut itu acuannya juga sama, formularium nasional. Dulu pertama kali saya membuat formulir rumah sakit bingung juga gitu ya. Dulu bikinnya berdasarkan apa? Ambil contoh dari rumah sakit sekitar gitu. Eh, ya mungkin tahu yang Sarjito, kemudian mungkin Matirapé, mungkin yang Bethesda kayak gitu. Nah, tapi karena sekarang sudah ada formularium nasional, ya sudah kita pakai aja gitu ya, pakai formularium nasional. Jadi nanti kalian misalnya ditugasi oleh atasan, oleh apa apoteker atau mungkin nanti oleh tim farmasi dan terapi untuk menyusun formularium, ya sudah pakai aja formularium nasional yang terbaru di tahun itu gitu ya. Ya, penyusunan formularium ini dilakukan oleh PFT gitu ya, meskipun tugas PFT ini tidak hanya menyusun formularium, tentu saja sambil mengawasi penggunaan pengobatan, kemudian menyusun kebijakan-kebijakan yang terkait dengan obat-obatan kayak gitu. Nah, istilah yang digunakan mungkin ada yang PFT gitu ya, pada farmasi dan terapi. Kemudian ada juga yang menyebutnya sebagai KFT, Komite Farmasi dan Terapi. Kemudian ada juga yang menyebutnya sebagai tim farmasi dan terapi. Nanti sama saja gitu ya. Nanti tergantung kebijakan rumah sakit. Tergantung besar kecilnya rumah sakit juga gitu. Kalau misalnya rumah sakitnya masih kecil, mungkin ada yang TFT atau PFT. Kemudian kalau yang rumah sakitnya besar, kelas A, mungkin namanya sudah menjadi Komite Farmasi dan Terapi. Kemudian kriterianya ini gitu ya, jadi obatnya mengutamakan obat generik, kemudian memiliki rasio manfaat risiko yang paling menguntungkan, kemudian mutunya jamin gitu ya, jadi stabil, kemudian bioavailabilitasnya juga bagus, ada uji BA-BE-nya gitu ya, ada uji BE-nya. Uji BE ini kalau tidak salah memang dipersyaratkan oleh Badan POM gitu ya. Jadi setiap obat yang baru itu harus ada uji bioavailabilitasnya. Nah, sehingga memang setara dengan obat originatornya gitu ya. Kemudian praktis dalam penyimpanan dan pengangkutan, kemudian praktis juga dalam penggunaan dan penyerahan, kemudian menguntungkan dalam hal kepatuhan dan penerimaan oleh pasien. Gitu ya. Jadi kita akan memilih obat-obat yang lebih memudahkan pasien. Misalnya ada obat yang digunakan sehari 3 kali, dengan obat yang digunakan 1 kali sehari, kira-kira milih mana? Ya, tentu saja kita akan memilih yang penggunaannya 1 kali sehari. Gitu ya. Oke, kemudian obat yang dipilih gitu ya. Ini bisa memiliki rasio manfaat biaya yang tertinggi gitu ya, berdasarkan biaya langsung dan juga tidak langsungnya. Artinya kita memilih yang paling efisien ya. Kemudian obat yang terbukti paling efektif secara ilmiah dan juga aman gitu ya. Artinya memang ada bukti-bukti yang mendukung ya, jurnal-jurnal terkait gitu ya. Baik itu jurnal dari luar maupun jurnal yang dari Indonesia gitu ya. Kalau jurnal yang dari Indonesia masih jarang ya. Biasanya yang ada adalah jurnal-jurnal yang dari luar. Nah, nanti kita bisa melakukan telaah gitu ya. Kalau sudah masuk di formularium, biasanya sudah dikaji oleh tim Fornas ya, tim Fornas nasional. Saya lupa istilah resminya seperti apa gitu ya, tapi di nasional itu ada gitu ya. Beberapa dosen saya ada yang masuk sebagai tim Fornas gitu, dan akhirnya memang ada ya pengajuan dari berbagai macam pihak gitu ya, kemudian dari kampus misalnya, dari rumah sakit, kemudian dari perhimpunan profesi kayak gitu. Nah, ini bisa mengusulkan ke tadi ke tim formularium nasional gitu ya di tingkat pusat ya. Kemudian nanti di sana dibahas ya apakah memang memiliki manfaat yang baik, kemudian secara terbukti secara ilmiah, kemudian secara biaya juga masuk gitu ya. Nah, ini contoh format formularium gitu ya. Yang penting adalah ada kelas terapinya, kemudian ada subkelas, nama generik, dan seterusnya. Dosisnya berapa atau kekuatan sediaannya gitu ya, kemudian persepannya maksimalnya berapa, kemudian apakah boleh digunakan oleh pasien JKN umum, atau mungkin kalau di formularium nasional ya berarti ada ininya, apa namanya biasanya di tingkat ya.
untuk FKTP, kemudian yang FKTL tingkat 2, dan yang FKTL tingkat 3 gitu misalnya. Nah, pengendalian obat salah satunya bisa dilakukan melalui seleksi ini gitu ya. Jadi kalau apa teman-teman ingat gitu ya, ketika praktikum ilmu resep itu kan obatnya banyak ya. eh, yang ada di ini loh di buku itu ingat ya, buku MIMS atau ISO itu kan ada banyak sekali ribuan itu ya, atau bahkan mungkin puluhan gitu ya. Nah, seleksi kan salah satu tujuannya mengendalikan obat itu tadi. Maaf sebentar ya. Ya, seleksi ini salah satu tujuannya adalah untuk mengendalikan obat itu ya. Jangan sampai yang tersedia itu banyak variasinya ya. Misalnya analgetik paracetamol aja lebih dari satu gitu ya. Nah, diupayakan cukup satu saja misalnya gitu. Nah, kemudian formularium rumah sakit ini bisa mencakup obat Fornas dan juga non Fornas. Nah, dan ini harus memang dibutuhkan dalam pengobatan pasien ya. Lebih bagus lagi kalau misalnya pakai saja lah, nggak usah pakai yang non Fornas. Akan tetapi jika ada obat non Fornas ya nggak apa-apa. Yang penting dibahas itu ya bahwa memang itu dibutuhkan. Kemudian mungkin juga ada kebijakan bahwa formulari rumah sakit hanya ada satu jenis obat untuk BPJS gitu ya, misalnya generik, dan tambahan satu jenis obat paten atau branded untuk pasien umum. Nah, ini bisa saja. Atau bahkan mungkin ada kebijakan yang menuliskan bahwa formulari rumah sakit ya satu jenis obat saja gitu. Mau untuk pasien umum, mau untuk pasien BPJS ya satu macam aja. Mau pakai generik atau mau pakai branded itu ya boleh, mau yang mana, tergantung dari sistem pengadaannya. Kemudian pengajuan obat baru dari SMF. SMF itu kelompok ini ya, staf medis fungsional gitu ya, dari kelompok dokter-dokter, misalnya dari SMF penyakit dalam, dari SMF saraf, kayak gitu. Nah, ini melalui rapat koordinasi antara Komite Farmasi dan Terapi, SMF tadi, kemudian dari instalasi farmasi, dan juga tim Kesmik, atau dari tim kendali mutu biaya gitu ya, untuk menentukan kelayakan bahwa obat itu bisa masuk formularium atau tidak gitu ya. Kemudian obat-obat di luar formularium atau obat yang memang belum pernah ada gitu ya. Nah, mungkin dapat dibeli jika memang tidak ada substitusi gitu ya. Tentu saja melalui persetujuan dari KFP dan juga manajemen gitu ya. Karena kan mungkin ada satu dua kasus gitu ya yang memang membutuhkan obat di luar formularium. Kalau misalnya memang tidak ada penggantinya ya sudah bisa dibelikan dengan mekanisme tertentu gitu ya. Nah, mungkin itu yang perlu dibuat kebijakan. Kemudian perlu ada perjanjian kerjasama dengan apotek sekitar gitu ya, terkait dengan itu tadi. Misalnya kita perlu beli obat-obat tertentu yang memang kita tidak punya, nah ini dengan apotek mana. Kemudian kalau terjadi kekosongan obat gitu ya, kita beli ke apotek mana. Nah itu juga bisa. Dan kalau kita melihat gambaran obat yang beredar itu, ya contohnya tim formularium nasional pusat gitu ya, bahwa ini ya, halo cek, berarti saya terlempar ya? Oke, kita lanjutkan ya. Sampai sini ya.
Ya, ini gambarannya untuk obat-obat yang beredar itu kan yang warna kuning itu tadi, yang banyak sekali ya. Misalnya ada di memes atau ada di ISO, nah itu kan seperti itu ya. Nah, kemudian yang Fornas ya lebih sedikit lagi, lingkarannya lebih kecil gitu ya, yang warna ungu itu ya. Karena hanya obat-obat tertentu yang bisa masuk ke sana ya. Kemudian di dalamnya ada itu tadi yang doen, daftar obat esensial nasional gitu. Nah, kalau kita bagi obat itu bisa saja masuk sebagai obat yang vital gitu ya, obat yang harus selalu tersedia gitu ya, misalnya obat-obat emergensi gitu. Kemudian obat-obat esensial dan yang berikutnya adalah obat-obat yang non esensial. Obat-obat non esensial itu contohnya ya vitamin gitu ya. Artinya kalau misalnya nggak dapat pun ya sudah nggak apa-apa gitu ya. Oke, kalau di siklus eh, manajemen obat tadi itu adalah lingkupnya di pelayanan kesehatan ya, di lingkup rumah sakit atau di lingkup fasilitas. Nah, kalau di lingkup nasional kurang lebih tata kelolanya seperti ini gitu ya. Jadi tetap ada ya proses seleksi di Fornas gitu ya, pemilihan yang dilakukan di pusat gitu ya. Nanti kita tinggal ikut gitu ya. Kemudian perencanaan dan pembiayaan itu ada yang namanya RKO, penyusunan rencana kebutuhan obat yang disusun oleh masing-masing institusi gitu ya. Rumah sakit, kemudian apotek, kemudian puskesmas dan lain-lain semuanya menyusun RKO. Kemudian nanti disatukan, dikompilasi di Kementerian Kesehatan untuk kemudian dilakukan pengadaan ya. Pengadaan barang dan jasa melalui pemerintah dalam hal ini ada LKPP. Kemudian setelah itu baru tayang di e-katalog itu tadi. Nah, kalau sudah tayang di e-katalog, dari masing-masing fasiankes tinggal melakukan pembelian kayak kita beli online kayak gitu ya. Jadi kayak kita beli di ya apa namanya e-commerce itu ya. Uh, tapi ini adalah katalognya pemerintah gitu ya. Teman-teman bisa melihat e-katalognya pemerintah, tapi tidak bisa memproses gitu ya. Artinya hanya bisa melihat misalnya paracetamol itu adanya apa saja, harganya berapa itu bisa kelihatan. NaCl 0,9% adanya apa saja, dari pabrik mana saja, itu juga bisa kelihatan. Bahkan mungkin bisa membandingkan obat yang harganya di Jogja dengan obat eh, di Maluku. Nah, mungkin kita bisa melihat harganya. Oke. Nah, ini Fornas harus digunakan sebagai acuan bagi siapa? Semua gitu ya, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, semuanya harus mengacu ke Fornas. Semua FKTP dan FKRTL ini menggunakan Fornas gitu ya. Mau swasta, mau pemerintah, kalau sudah berbicara tentang jaminan kesehatan nasional, ya acuannya adalah Fornas ya. Kemudian rumah sakit gitu ya, rumah sakit puskesmas sama ininya acuannya. Kemudian ya tadi tambahannya Mas gitu ya, kalau misalnya obatnya tidak ada ya berarti dapat digunakan secara terbatas sesuai dengan persetujuan atau kebijakan dari direktur rumah sakit atau dari kepala dinas kesehatan setempat. Nah, di dalam formularissional kita akan memperoleh beberapa keterangan gitu ya. Jadi di tabel obatnya itu nanti ada fasilitas kesehatan yang boleh memberikan itu mana saja gitu ya. Apakah di tingkat satu, artinya di pelayanan kesehatan dasar, kemudian di tingkat dua, ini pelayanan kesehatan spesialistik, atau di tingkat tiga, pelayanan kesehatan subspesialistik gitu ya. Kalau dasar kan berarti yang di puskesmas atau yang ada di dokter gitu ya. Kemudian kalau untuk yang spesialistik ini yang di rumah sakit ya, rumah sakit tipe D, tipe C, atau tipe B gitu ya. Kemudian kalau yang tingkat 3 ini ada di rumah sakit kelas A. Kemudian di sana juga ada batasan jumlah dan juga lama pemakaian obatnya maksimal untuk tiap kasus apa sesuai dengan obatnya masing gitu ya. Jadi misalnya obat hipertensi gitu ya, kandesartan itu boleh dapatnya berapa sih? Misalnya 30 gitu ya, 30 tablet, kemudian berarti penggunaannya kan untuk 30 hari gitu ya. Kemudian antibiotik juga sama gitu. Misalnya azitromisin dapatnya berapa gitu ya, 5 tablet atau 5 kapsul gitu. Kemudian restriksi, ya. Restriksi ini adalah batasan terkait indikasi, kontraindikasi, dan juga kewenangan penulis resep gitu ya. Kalau tidak salah untuk obat-obat
narkotik psikotropik terbatas, yang boleh menulis adalah dokter, apa, spesialis kesehatan jiwa gitu ya. Kemudian mungkin apa lagi ya yang ada restriksinya ya? Ya, antibiotik itu jelas ada restriksinya gitu ya. Kemudian obat anti hipertensi gitu ya. Makanya kandesartan itu tadi gitu ya. Itu kalau apa namanya, restriksinya adalah boleh diberikan kalau misalnya pasien memang apa, eh, tidak dapat menggunakan S inhibitor gitu ya. Jadi atau sudah pernah diberikan S inhibitor gitu ya, captopril dan kawan-kawannya itu, tetapi hipertensinya masih membandel gitu ya. Nah, ini baru boleh diberikan namanya ARB tadi gitu ya. Nah, ini perkembangannya Fornas dari tahun ke tahun, dari tahun 2013 sampai 2022. Kalau yang sekarang yang terbaru mungkin yang tahun 2024 gitu ya. Jadi hampir setiap 2 tahun itu ada peninjauan, kemudian nanti keluar SK-SK yang baru. Kalau misalnya tidak ada permasalahan yang serius, biasanya ya obatnya tetap gitu ya. Kalaupun misalnya ada ketentuan-ketentuan baru, biasanya menyesuaikan dengan apa istilahnya ya, temuan-temuan ilmiah yang terbaru gitu ya. Misalnya ternyata dulu masuk gitu ya, karena memang efektif gitu ya. Di tahun berikutnya, oh ternyata ada temuan-temuan ya, ada jurnal-jurnal yang baru bahwa ini tidak cost efektif gitu ya. Ini biayanya besar sekali gitu ya, sehingga harus ditinjau. Nah, kayak gitu. Nah, ini contoh penulisan dari Fornas gitu ya, yang azitromisin yang dulu ada restriksi, yang dulu tidak ada apa keterangannya, sekarang ada restriksinya gitu ya. Jadi antibiotik kategori watch, kemudian ketika antibiotik kategori akses tidak efektif kayak gitu. Kemudian ini ada obat, ini contoh ya, obat yang dikeluarkan dari yang tahun sebelumnya ada, kemudian yang tahun berikutnya sudah tidak ada alias dikeluarkan. Kemudian obat-obat baru gitu ya, yang sebelumnya tidak ada, sekarang ada. Nah ini juga boleh gitu ya, karena itu tadi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah teman-teman, di rumah sakit itu ada banyak sekali tim gitu ya. Nah, kalau orangnya banyak, kita bisa berbagi tugas gitu ya. Si A mengerjakan apa, si B mengerjakan apa gitu ya. Nah, mungkin nanti kalian bisa ditugasi seperti ini gitu ya. Jadi memantau indikator penerapan formularium nasional. Karena ini menjadi indikator apa ya, indikator mutu gitu ya, indikator mutu nasional gitu ya, yang memang oleh Kementerian Kesehatan. Nah, targetnya dari pemerintah itu seperti ini gitu ya. Jadi apa jumlah rumah sakit dengan penggunaan sesuai Fornas lebih dari 80% tuh segini gitu targetnya. Kalau yang tahun terakhir ini kan 90%, mungkin sekarang udah naik lagi berapa, 95% atau berapa gitu ya. Nah, kalau yang di masing-masing rumah sakit targetnya adalah 80% gitu ya. Jadi persentase penggunaan obat hormonal itu di atas 80%. Bagaimana cara menghitungnya? Itu tadi ada sampling obat-obat yang sesuai dengan Fornas dibagi dengan total apa namanya ya, total sampling obat-obat yang disurvei atau resep yang disurvei gitu. Oke, ini tadi sudah. Oke, ya ini contoh ya, obat dan vaksin tahun 2023 yang di e-katalog itu bisa dilihat. Nah, ini contoh pengajuan obat baru gitu ya. Jadi misalnya ada KSM tadi, ini adalah KSM saraf ya, dokter spesialis saraf itu yang akan mengajukan obat-obatan. Nah, di sini harus ada form usulannya, kemudian ada jurnal dan seterusnya. Nah, ini ada formulir pengajuannya, nanti diisi oleh dokter, kemudian ditandatangani oleh dokter yang bersangkutan, tergantung dengan kebijakan masing-masing rumah sakit ya. Kalau di tempat saya itu lebih dari satu dokter gitu ya. Kemudian diketahui oleh ketua KSM-nya, kemudian nanti baru dibahas itu ya, bersama instalasi farmasi, bersama apa namanya, eh, komite farmasi dan terapi juga. Kemudian di sisi eh, apa legalitas gitu ya, berarti harus ada uh, pendaftaran di BPOM. Obat-obatnya memang sudah terdaftar resmi di Badan POM. Kemudian pabrik.
obat tradisional berarti harus memiliki sertifikat CPOTB. Kalau obat-obat yang apa obat-obat biasa gitu ya, berarti nanti sertifikatnya adalah sertifikat CPOB gitu. Nah, kemudian secara ilmiah juga ada buktinya gitu ya bahwa ada jurnal yang pernah membahas obat-obat itu gitu. Kemudian penawaran seperti ini fungsinya adalah agar kita tahu berapa sih harga fixnya, harga jadinya untuk dibandingkan dengan obat yang sebelumnya gitu ya. Jadi oh, obat ini apa harganya sama, oh obat ini lebih murah, obat ini lebih mahal gitu ya. Kalau misalnya lebih mahal kan nggak usah diapa-apakan gitu ya, udah langsung tolak aja. Ngapain kita mengadakan obat yang lebih mahal gitu ya. Oke, ya, oke itu mengenai tim farmasi dan terapi. Ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke ini ya, medication safety ya, keselamatan pasien. Oke, sudah kelihatan ya. Ya, mengapa kita harus mengetahui tentang keselamatan pasien, tentang medication error, tentang apa medication safety kayak gitu. Eh, dari sisi akreditasi, semua orang yang bekerja di rumah sakit itu harus memperoleh pelatihan dasar ya. Kami menyebutnya atau kalau di rumah sakit itu menyebutnya ada 5 pelatihan dasar. Salah satunya adalah keselamatan pasien. Karena ya memang apa ya sangat penting gitu ya. Jangan sampai pasien atau masyarakat berobat di rumah sakit, berobat di Fasiankes, nggak selamat gitu ya. Mau sembuh tapi kok malah cedera. Mau sembuh tapi kok malah sakit, tambah sakit kayak gitu ya. Nah ini bahaya gitu ya. Nah, dari jurnal yang lama, bahkan mungkin sampai yang sekarang tuh masih banyak sekali pembahasan mengenai medication error, kemudian keselamatan pasien gitu ya. Nah, salah satu contohnya adalah ini, bahwa sebuah studi melaporkan terjadi kesalahan pengobatan antikoagulan terjadi sebanyak 83%. Nah, ini salah satunya diakibatkan pada tahap penulisan resep. Kemudian jurnal yang lain di UK, di United Kingdom gitu ya, di apa di Inggris Raya gitu. Nah, ini ada medication error pada obat-obat intravena gitu ya. Nah, kesalahannya kalau di sini sebenarnya terjadi pada saat pemberian obat ke pasien itu ya, artinya saat diberikan ya, ketika di bangsal gitu misalnya. Kemudian di Indonesia sendiri ternyata pernah terjadi ya. Kalau kita melihat berita-berita di tahun 2016 muncul seperti ini. Ada kematian akibat anestesi bubivakain yang muncul di 9 rumah sakit. Jadi kejadiannya nggak hanya ada di satu rumah sakit, tapi di banyak rumah sakit gitu ya. Bayangkan itu ya. Artinya memang terjadi gitu ya. Kalau kayak gini yang kemungkinannya ini kejadiannya di banyak rumah sakit. Ya kesalahannya bukan di individu ya. Kesalahannya bukan di individu apa apoteker, tidak di individu dokter maupun tidak di individu perawatnya. Ada kemungkinan dari produk kalau seperti ini biasanya ya. Kemudian vaksin palsu gitu ya. Ada peredaran vaksin palsu di tahun 2016 gitu ya. Cukup ramai juga waktu itu. Kemudian di Jogja sendiri juga pernah ada kejadian BPOM melakukan penggerbekan gudang obat dan menyita ribuan kemasan ilegal gitu ya.
Nah, ini kan ada pelanggaran dari sisi distribusi gitu ya. Nah, kalau apa namanya, ada peredaran vaksin palsu, kemudian peredaran obat yang palsu kayak itu, nah itu kan pasti juga akan berisiko ke pasien ya. Oke, nah ini di penelitian yang lainnya, eh, adverse drug event itu terjadi di beberapa tempat ya, yang diakibatkan oleh ordering error, berarti tadi di tahap apa namanya, prescribing gitu ya, atau di tahap penulisan resep, kemudian di tahap administration, di tahap pemberian obatnya ke pasien, kemudian transcription itu penyalinan gitu ya. Jadi misalnya dari resep manual ya, resep yang tulis tangan, kemudian nanti kita input ke komputer, nah itu adalah salah satu bentuk transkripsi. Atau mungkin dari lisan gitu ya, atau dari CPPT, rekam medis pasien, kemudian disalin ke electronic prescribing, nah itu juga transcription. Kemudian dispensing error, nah itu di farmasi banget kali itu ya. Ada di tahap yang dilakukan oleh farmasi, yaitu penyiapan obat. Hmm. Di Jogja ternyata pernah dilakukan juga penelitian itu ya. Jadi di sini ada medication error di fase prescribing sebanyak 98%, kemudian di fase administration sebanyak 61,32%. Tinggi gitu ya ternyata ya. Sehingga kita harus lebih berhati-hati ya. Apalagi sekarang zamannya adalah zaman media sosial yang dikit-dikit bisa viral gitu ya. Oke, nah ini di Komisi Akreditasi Rumah Sakit, termasuk yang di standar akreditasi rumah sakitnya Kemenkes sekarang, pasti mindsetnya telah berubah gitu ya. Nah, kalau yang saya sampaikan itu kurang lebihnya seperti ini gitu ya. Beberapa hal di antaranya adalah rumah sakit menjamin ketersediaan sediaan farmasi yang bermutu, bermanfaat, sehat, dan aman. Kemudian meningkatkan profesionalisme apoteker dengan melakukan pelayanan kefarmasian. Kemudian rumah sakit harus memiliki program medication safety dalam rangka menurunkan angka medication error. Dan juga pencampuran obat kemoterapi dan IV harus sesuai peraturan perundangan dan standar profesi gitu ya. Nah, ini adalah salah satu yang apa namanya, ditargetkan oleh akreditasi. Hmm. Nah, kalau kita melihat ke belakang, beberapa tahun yang ke belakang, ada perubahan standar akreditasi rumah sakit dari yang semula namanya adalah manajemen penggunaan obat menjadi pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat. Kalau saya pernah cerita dulu, berarti kan kita dari mindsetnya produk gitu ya, obat, ke mindsetnya pasien gitu ya, pelayanan kefarmasian. Kita harus mendahulukan pelayanan kefarmasian. Nah, dengan ada perubahan seperti ini, beberapa waktu yang lalu ini dari farmasi rumah sakit, himpunan farmasi rumah sakit itu pernah memberikan penghargaan ke Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Karena itu tadi mereka benar-benar menghargai profesi ya, kefarmasian gitu ya, yang merubah dari ini tadi yang hanya sekedar produk menjadi pelayanan kefarmasian. Nah, mengapa education safety ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja gitu ya. Barangkali saya pernah gitu ya, ketika saya awal-awal bekerja dulu, saya pernah tersimbol dalam hati ketika teman saya itu cerita gitu ya, dia dari salah satu rumah sakit di Jogja gitu. Dia cerita pernah kalasan atau Prambanan gitu ya. Kenapa? Karena salah itu, salah apa namanya, salah pasien itu ya. Jadi kesalahan itu. Saya tersenyum gitu. Kok bisa ya seperti itu? Kok bisa terjadi gitu ya? Karena ketika kita kuliah itu kan eh, apa? Kalau praktikum resep itu kan gampang ya. Gampang dalam artian begini ya. Ya resepnya satu, pasiennya satu itu gitu ya. Nah, sedangkan kalau di real itu kan ya resepnya banyak, pasiennya banyak, kemudian ada kemungkinan namanya sama, alamatnya ya mirip-mirip kayak gitu, sehingga kesalahan itu sangat mungkin terjadi gitu ya. Kemudian dari sisi produknya ini juga sudah banyak yang diketahui memiliki efek samping yang berisiko tinggi terhadap keamanan pasien.
Misalnya obatnya hipoglikemi gitu ya. Kalau misalnya tidak penggunaannya tidak benar, nah ini kan risiko hipoglikemi gitu ya. Kemudian di rumah sakit itu tentu kompleks gitu ya. Apalagi kalau misalnya pasien-pasiennya berada di ICU gitu ya. Semakin tinggi kelas rumah sakit biasanya semakin kompleks gitu ya. Kalau misalnya rumah sakit kelas D mungkin yang ringan-ringan gitu ya. Kemudian semakin tinggi kelasnya, nanti akan semakin kompleks gitu ya. Kalau misalnya pasien sudah pernah berobat dari kelas D, C, D, A itu di rumah sakit kelas A itu mungkin obatnya sudah macam-macam, dirawat oleh berbagai macam dokter ya, sehingga resiko interaksi, resiko efek samping, resiko kesalahan bisa menjadi lebih besar ya. Kemudian setiap profesi pemberi asuhan memiliki peran terhadap pencegahan terjadinya insiden gitu ya. Nah ini yang PPA, ada dokter, ada perawat, dan seterusnya. Ya. Kalau ada dispensing, kemudian nanti perawat yang akan memberikan ke pasien. Itu kalau di rawat inap ya, pasien dirawat inap. Hmm. Ya, kapan saja sih medication error itu bisa terjadi? Ya, saat di ruang dokter ya, di poliklinik maupun di praktek dokter swasta itu juga bisa terjadi gitu ya. Kemudian di farmasi saat pelayanan resep gitu ya, maupun saat pelayanan OTC gitu ya, saat obat bebas terbatas, OA, nah itu tetap kemungkinan terjadi kesalahan. Nah ini ya masih sama, hampir sama dengan yang tadi. Jadi kesalahan saat obat di apa namanya diresepkan gitu ya, saat order atau saat prescribing. Kemudian saat disiapkan di farmasi atau saat didispense gitu ya. Kemudian saat di bangsal gitu ya, saat obat diberikan baik itu melalui rute intravena maupun yang per oral. Nah, ini kan juga bisa terjadi kesalahan. Nah, adapun medikasi program ini meliputi beberapa dengan proses-proses layanan itu tadi, sejak keselamatan itu tadi ya. Jadi pengadaannya aman, penyimpanannya aman, baru kemudian proses pelayanannya gitu ya. Jadi persiapan, penyalinan, distribusi, penyiapan, kemudian pembeliannya yang aman, dokumentasi, dan juga pemantauan terapi obat. Kalau misalnya dari awal, dari proses pengadaannya sudah aman, nanti ke belakang juga enak gitu ya. Nah, sayangnya kalau di kita masihnya apa yang saling bertolak belakang gitu ya. Misalnya salah satu cara untuk mengurangi terjadinya kesalahan adalah mengurangi obat-obat yang lasa gitu ya. Tetapi kalau kita berbicara dari pengadaan, biasanya kita akan apa namanya memperoleh obat-obat yang harganya apa bisa dinegosiasi, bisa murah atau efisien itu kalau produknya e-katalog. Kemudian kalau misalnya obat generik, kemudian yang apa dari satu pabrikan kayak gitu ya, sehingga memungkinkan terjadinya obat-obat yang mirip-mirip itu tadi gitu ya. Oke, kemudian penyimpanan yang aman ini juga penting. Eh Dulu teman saya di mana di salah satu rumah sakit ya yang pernah terjadi kesalahan itu ditelusur itu, ditelusur oleh Badan POM, kemudian oleh apa namanya tim dari Kemenkes kayak gitu sampai ke farmasi. Yang dicek apa? Penyimpanan gitu ya. Karena kalau farmasi kan salah satu tugasnya menyimpan gitu ya. Apakah benar nyimpannya sesuai dengan persyaratan suhunya? Dicek sampai ke apa namanya log itu apa catatan suhu gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian dapat tugas gitu ya bergiliran shift pagi siapa yang nulis atau mengecek suhunya, shift siapa, shift malam siapa, ya udah itu dipenuhi juga gitu ya. Silahkan itu dilakukan karena itu berguna bagi kita semua gitu ya. Kalau misalnya ada yang miss, wah sudah kena semua itu ya. Oke, ini proses medication use dari proses transcribing, transcribing atau prescribing, transcribing.
kemudian sampai ke administering atau pemberian obat ke pasien. Oke, ini slide yang sama dari waktu yang lalu. eh, Awal mula pasien datang, kemudian dilakukan asesmen, kemudian nanti dapat instruksi pengobatan atau resep, kemudian dilakukan dispensing, kemudian nanti ada penggunaan dan juga monitoring, di mana semuanya saling terkait gitu ya, dari sisi pengelolaan dan juga dari sisi farmasi klinik. Nah, ini gambaran yang lebih lengkap. Eh, Pasien itu kalau masuk di rumah sakit diapakan tuh sebenarnya? Nah, seperti ini gitu ya, dilakukan asesmen, kemudian nanti kalau sudah ketahuan, oh ini sakitnya ini, kemudian nanti dibuat resep ya, prescribing. Kemudian setelahnya diapakan gitu ya. Nah, ada dispensing. Nah, sebelum dispensing itu kan ada telah resep ya yang dilakukan juga oleh teman-teman ya, telah apa namanya administratif, farmaseutis dan juga telah medisnya ya. Kemudian kalau dirawat inap mungkin juga perlu melakukan penelusuran riwayat penggunaan obat, kemudian ada rekonsiliasi obatnya gitu ya. Nah, kemudian ketika masuk ke bangsal dan dilakukan pemberian gitu ya, perawat ya biasanya kalau di bangsal. Kalau farmasi biasanya melakukan edukasi, kemudian apa namanya pemantauan gitu ya atau monitoring gitu. Nah, kemudian ketika pasien pulang juga sama ya, dilakukan rekonsiliasi, kemudian ada konseling, ada edukasinya. Ya. Harapannya pasien bisa paham dan juga patuh dengan penggunaan obat-obatan itu tadi. Dan semuanya saling terkait gitu ya. Semua orang bisa eh, menyebabkan maupun mencegah terjadinya kesalahan pengobatan gitu ya. Oke. Nah, ini beberapa dokumen dari akreditasi yang terkait dengan keselamatan itu. Nah, salah satunya adalah perlunya bukti pelaksanaan jika ada obat baru yang ditambahkan dalam formularium, ada proses untuk memantau obat tersebut gitu ya. Jadi ada pemantauan penggunaan obat baru, bukti laporan kejadian yang tidak diharapkan, kemudian efek samping, medical error dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ditemukan seperti itu, nah KFT bisa rapat gitu ya, bisa eh, memutuskan oh, obat ini nggak usah dipakai, nanti mungkin pakai yang lama atau bagaimana. Dulu di tempat saya pernah ada yang seperti itu gitu ya, jadi ada obat penawaran baru gitu ya, yang harganya lebih murah. Nah kita tentu memilih yang itu gitu ya. Oh, obatnya kalau dari sisi perizinan masuk, dari sisi uji PA masuk gitu ya, harga masuk gitu ya, udah gitu ya, masuk. Tapi ternyata setelah digunakan pasien, hasilnya tidak seefektif obat yang sebelumnya gitu ya. Waktu itu tetes mata gitu ya. Jadi kayak apa namanya merawat tekanan okuler mata pasien gitu ya. Nah, ternyata tekanannya itu tidak sama dengan obat yang sebelumnya. Kemudian ada komplain dari pasien, ada masukan dari dokter, ya sudah dibahas untuk dikembalikan lagi menggunakan obat yang lama gitu ya. Kemudian regulasi pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP ini juga sama, berarti harus mendahulukan keamanan itu tadi gitu ya, bahwa obatnya harus aman, bermutu, bermanfaat. Nah, dan kan kaitannya dengan ini ya, eh, apa namanya, jalur gitu ya, jalur resmi gitu. Yang paling aman ya dari distributor gitu ya, jangan sampai kita beli obat dari jalur yang tidak resmi gitu ya. Mengapa bisa sampai muncul vaksin palsu? Biasanya karena pembeliannya melalui oknum gitu ya, misalnya dari media representatif atau mungkin dari salesman dan seterusnya. Nah ini kan rawan kesalahan gitu ya. Beda kalau misalnya melalui jalur resmi dari BF ada fakturnya, kemudian ada penanggung jawabnya gitu ya. Karena kan bisa ditelusuri itu dari pabrik, kemudian nanti dari PPF atau distributor, kemudian nanti ke instalasi farmasinya ya. Kemudian ini pernah ada kejadian ada obat kadaluarsa yang diberikan kepada pasien itu. Mengapa ini bisa terjadi? Ada yang tahu? Karena pengawasan atau pengendaliannya kurang baik ketika penyimpanan. Ya. Jadi
Sebaiknya kan kita melakukan stok opnam setiap berapa periode gitu ya. Jadi misalnya setiap bulan sekali atau setiap bulan sekali. Nah, ini kan melakukan stok opnam. Kemudian nanti diawasi obat-obat yang mendekati kadaluarsa itu bisa kita kasih label gitu ya. Nir ED, Nir ED, Nir ED, bahkan mungkin bisa dipinggirkan gitu ya. Kalau yang ED-nya 3 bulan berarti di sini, yang ED-nya tinggal 1 bulan di sini, atau dikasih tanda merah dan seterusnya gitu ya, sehingga kita bisa mengawasi betul-betul gitu ya. Nah, ini pernah ada kejadian seperti ini gitu ya. Kalau kalau sudah ada kejadian kayak gini, lagi sampai ke pasien, waduh, hati-hati gitu ya, bisa viral nanti. Oke, ini beberapa eh, dokumen atau pedoman yang bisa teman-teman baca juga. Ini ada di apa, standar akreditasi. Nah, kemudian berkali-kali kalau materi tentang medication safety adalah tentang obat HLR gitu ya, karena ya itu tadi salah satu apa namanya, elemen di keselamatan pasien ini adalah penggunaan obat-obat HL. Mengapa penting? Karena obat HLR ini sudah diketahui memiliki efek samping gitu ya, memiliki resiko kesalahan yang cukup tinggi gitu ya, sehingga harus benar-benar diawasi penyimpanan, distribusi juga penggunaannya. Eh, Apa namanya, sudah ada organisasi yang mengeluarkan pedoman gitu ya, ISMP gitu ya, jadi International Safety Medication Program gitu ya. Nah, kemudian di Kementerian Kesehatan kayaknya juga ada gitu ya, kita tinggal mengikuti saja dengan obat-obat yang kita punya di rumah sakit itu apa saja gitu ya. Nah, dari situ ya kita buat daftarnya, kita buat kebijakannya, bagaimana menyimpan, kemudian bagaimana kalau ada resep gitu ya. Misalnya kalau ada resep ya berarti harus ada double check dispensing, kemudian ketika penyerahan gitu ya. Kemudian di label gitu ya. Contohnya kalau yang ampul itu kan kasih merah-merah, oh ini obat HLR, berarti harus hati-hati. Kemudian obat lasa, ini seperti yang pernah saya sampaikan, kalau obat lasa itu resikonya juga cukup besar itu ya. Eh, saya ambil contoh ini ya, yang misalnya ceftriaxone dan juga cefalin. Ini dari pabrikan yang sama, eh, apa, bentuk ukuran vialnya sama gitu ya, tulisannya ya mirip gitu ya, karena kan dari pabrikan yang sama. Ini risikonya eh, lebih tinggi daripada obat yang satunya, yang sebelahnya, yang cefotaxime gitu ya, karena kalau yang cefotaxime kan logonya beda, ukurannya juga beda gitu ya, jadi kemungkinan kesalahan itu lebih kecil. Nah, ketika meresepkan, eh, ada tahap-tahap yang dilakukan itu ya, meskipun kalau untuk meresepkan kan ini ada di tahapannya dokter. Mungkin ini yang paling sulit sebenarnya. Nah, ini kebijakannya harus melalui direktur, kemudian dari komite medis gitu ya. Karena kan susah ya mengajari Bapak Ibu dokter gitu ya. Nah, paling yang bisa dilakukan adalah melakukan apa, menyusun kebijakan, kemudian nanti melakukan pemantauan dan menyampaikan apa namanya, temuan-temuannya gitu ya. Bahwa ternyata ada kejadian begini begini begini, ada resep yang kurang lengkap, ada yang seperti ini. Nah, nanti tinggal dari KSM atau komite medis atau dari direksi gitu ya. Karena kalau kita yang menghadapi langsung tuh biasanya susah gitu ya, susah untuk tembusnya. Kok nggak bisa jalan? Oke. Oke, ini ya mengenai resep ya, pasti sudah tahu semua, karena kalau di praktikum ilmu resep kan pasti ada gitu ya, harus ada apa saja gitu ya yang dilakukan screening gitu. Baik yang resep elektronik maupun resep tulis tangan, ya sama gitu ya, harus ada apa saja. Oke, kemudian ada beberapa prosedur yang harus dibuat kebijakannya gitu ya. Jadi misalnya ada resep tidak lengkap, tidak benar, tidak terbaca, itu harus harus bagaimana gitu ya. Misalnya konfirmasi ke dokter atau siapa yang bisa dihubungi kayak gitu. Kemudian untuk yang lasa itu harus bagaimana gitu ya, bagaimana penyimpanannya, bagaimana pengambilan, dan juga bagaimana pengembalian obat ke tak semula gitu ya. Kemudian untuk resep khusus yang
situ atau sifatnya segera itu harus bagaimana gitu ya. Apakah benar yang benar-benar buru-buru atau siapa yang harus melakukan cross check gitu ya. Kemudian untuk instruksi pengobatan yang secara lisan, nah ini harus terdokumentasi baik gitu ya. Jadi ada TPAK gitu ya, jadi tulis, baca, kembali gitu ya. Jadi instruksi dari dokter itu apa gitu ya. Misalnya telepon ya, kita konfirmasi ke dokter, dosisnya bagaimana gitu. Nah, kalau dokternya sudah menyampaikan, nah nanti kita tulis. Kemudian setelah itu kita baca ulang, konfirmasi lagi ke dokternya. Oh ya, yang itu yang benar. Kemudian besoknya bisa kita mintakan paraf gitu ya, sebagai bukti bahwa telah dilakukan konfirmasi itu tadi. Oke, kemudian perlu dilakukan monitoring dan evaluasi, termasuk monitoring jika terjadi kesalahan pengobatan gitu ya. Farmasi itu setahu saya terkait dengan laporan insidennya gitu ya. Meskipun insidennya adalah insiden yang berupa apa near miss gitu ya. Karena eh, farmasi kan rajin, yang pertama rajin. Kemudian yang berikutnya kan ada proses yang namanya double check gitu ya. Jadi sebelum diserahkan ke pasien pasti ada double check. Nah, di situ kan sudah ada screening awal gitu ya. Misalnya ada salah ngambil dosis, salah jumlah obat, dan seterusnya. Nah, kita harus melaporkan itu semua gitu ya. Nah, pelaporan yang farmasi kebanyakan seperti itu gitu ya. Kalau yang sampai ke medication error, kemudian KTD, sampai ke pasien itu mungkin jarang ya. Kalau yang sudah sampai ke pasien, biasanya ya itu tadi salah manggil obat, kemudian salah pasien itu ya, yang harusnya dapat nggak dapat gitu ya. Atau ada obat yang ke bawah, nah itu ya macam-macam gitu ya. Nah, beberapa kesalahan yang sering terjadi gitu ya. Pemilihan obat yang tidak sesuai indikasi, ini berarti ada di tahap prescribing tadi, termasuk tidak ada pertimbangan per individu pasien, gitu ya. Misalnya ada alergi, kemudian kehamilan, penyakit penyerta, dan seterusnya. Kemudian salah pasien, salah obat, salah hitung dosis, salah waktu, salah rute. Nah, ini mungkin ada di tahap farmasi maupun ada di tahap perawat ya ketika administering ya. Kemudian kalau resep tidak lengkap, resep yang ambigu, mungkin ada di tahapnya dokter dan juga farmasi ketika apa screening ya, ketika telah resep gitu. Kemudian prescribing, apakah mungkin juga terjadi kesalahan? Ya, tetap bisa ya. Eh, karena semuanya itu dari sisi orang gitu ya, the man behind the gun gitu, katanya begitu gitu ya. Jadi yang salah bukan resepnya, bukan komputernya, bukan sistem informasi manajemennya, tapi siapa yang menulis di situ gitu ya. Kalau misalnya pasien sudah di asesmen dengan benar, kemudian resep diinput sesuai dengan kaidah, sesuai dengan prosedurnya, nanti kesalahan bisa dikurangi, resikonya bisa dikurangi gitu ya. Tapi kalau misalnya pasiennya sudah oke, sudah benar, tapi ternyata inputnya tidak sesuai dengan prosedur. Biasanya di input satu persatu sesuai dengan kondisi pasien. Ini tinggal kopas, tinggal kopas, tinggal kopas dari kunjungan sebelumnya gitu ya misalnya. Nah ini kan ada risiko gitu ya, karena siapa tahu perubahan ya, perubahan misalnya terjadi alergi atau mungkin perubahan berat badan saja. Nah ini kan sudah ini ya, sudah perlu penyesuaian kayak gitu. Oke, ini dari tahap-tahapnya. Ya, dispensing. Baik itu dispensing steril maupun non steril semuanya ada risiko gitu ya, ada risiko kesalahan. Nah, makanya pentingnya ada pelabelan itu di situ. Eh, etiket ya, etiket di obat-obat apa namanya non steril, kemudian obat-obat yang steril itu mungkin akan berbeda gitu ya. Ada yang lebih lengkap gitu ya, misalnya untuk yang obat-obat ada nggak ya contohnya? Mungkin nggak di sini ya. Nah, ini untuk pengemasan dan pelabelan. eh, Kalau untuk obat-obat yang telah diketahui konstitusi biasanya isinya lebih lengkap gitu ya. Ada dosis obatnya, volume cairan infus dan apa nama cairan infus yang dicampur itu ada tertera di situ semua termasuk tanggal pencampuran, kemudian PUD atau beyond unit kayak itu ada di situ semua. Tapi kalau untuk obat-obat yang biasa ya, yang non steril itu ya mungkin cukup cukup apa ya seperti etiket biasanya yang dilakukan apa praktikum itu gitu ya. Tambahnya mungkin
waktu kadaluarsa. Karena sekarang waktu kadaluarsa menjadi salah satu poin penting ketika penyerahan obat ya. Ada penilaian di situ juga ketika akreditasi gitu. Oh, sudah ada label tanggal kadaluarsanya gitu. Awal mulanya mungkin itu tadi kejadian 2016 ada pasien yang memperoleh obat yang kadaluarsa. Nah, sekarang diwajibkan etiket itu tercantum tanggal kadaluarsa. Oke, kemudian di administrasi, meskipun di administrasi ini adalah jadi kewenangannya perawat, apoteker harus punya apa ya, punya kewenangan untuk memberikan edukasi gitu ya dari farmasi ya, apoteker, kemudian tenaga teknis kefarmasian atau tenaga farmasi nanti bekerja sama dengan perawat gitu ya. Nanti jangan ragu-ragu kalau misalnya ada perawat yang tanya ya dijawab gitu ya. Jangan sampai ketika ada perawat yang nanya kita tidak jawab atau mungkin malah tidak tahu. Nah, ini bahaya sekali gitu ya. Kita carikan informasi yang kita nyimpennya di mana, beyond due date-nya kapan atau berapa lama kayak gitu. Kemudian cara pemberiannya kayak gitu. Karena terus terang perawat yang tahu obat siapa? Ya farmasi gitu kan. Ada apoteker, ada tenaga vokasi farmasi. Kalau pencampuran, pe- perawat biasanya tanya tentang ini, disimpannya di mana, pencampurannya bagaimana, pemberian ke pasiennya bagaimana ya. Nah, itu yang sering ditanyakan. Jadi tidak hanya berhenti sampai di dosis. Misalnya nih, eh, ada pasien yang menanyakan, eh, pasien mau diberikan meropenem, berat badannya sekian, clearance kreatinin sekian, dosisnya berapa gitu ya. Tidak hanya berhenti sampai di dosis gitu ya. Kadang-kadang pasien akan bertanya, perawat akan bertanya gitu ya. Ini pemberiannya dilarutkan pakai apa? Kemudian diberikannya selama berapa lama gitu ya. Misalnya infus apakah selama eh, bolus gitu ya, kayak suntikan biasa gitu ya, 5 menit, 10 menit atau drip 30 menit, 1 jam, atau continuous yang sampai 6 jam atau mungkin 24 jam. Nah, ini kita harus tahu ya. Pentingnya komunikasi itu di situ, kita bisa saling komunikasi dengan supervisor atau pengawas kita gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak tahu, silakan bertanya ke timnya ya. Teman yang lebih senior atau mungkin apoteker kayak gitu. Nah, ini Five Right of Medication Administration ini ya, ada benar pasien, benar waktu pemberian, benar dosis, benar rute pemberian, dan juga benar obat. Ini harus benar-benar dipastikan dan kita mengajari ke perawat itu tadi ya. Oke. Nah, kemudian ini identifikasi risiko. Mungkin nanti kalian juga ada yang masuk ke dalam tim mutu atau tim manajemen risiko gitu ya. Jadi setiap tahap itu harus diidentifikasi risiko apa gitu ya, baik dari sisi pengelolaan sediaan maupun dari sisi pelayanan atau asuhan kefarmasian. Nah, ini gambaran apa namanya Swiss cheese model gitu ya. Kalau di luar di sana kan kejunya seperti ini ya, berlubang-lubang gitu ya. Nah, gambarnya seperti ini. Kalau misalnya ada barrier, ada dindingnya, mentok gitu kan, oh, nggak bisa, berarti tidak terjadi kesalahan. Tapi kalau misalnya garisnya masuk ke lubang semua, nah itu mungkin untuk terjadi resiko gitu ya. Nah, kita harus mengidentifikasi itu tadi, resikonya itu apa saja, kemudian nanti bisa menetapkan barrier-barriernya itu gitu ya. Jadi misalnya, oh berarti ini harus ada SOP, harus ada prosedur gitu ya, double check gitu misalnya. Oh, berarti ini harus menggunakan sistem. Oh, ini harus menggunakan apa? Nah, misalnya seperti itu ya. Oke, kemudian ini pentingnya komunikasi. eh, ya, perlunya peningkatan komunikasi verbal dan tulisan dalam rekam medis gitu ya. Misalnya di CPPT atau lebih pasien. Nah, besok ini saya sampaikan di kuliah yang terakhir kayaknya ada tentang CPPT gitu ya. Yang hubungannya dengan komunikasi antara perawat, dokter, kemudian apoteker dan juga tenaga teknis kefarmasian yang masih nyambung juga dengan proses dispensing. Oke, eh, barangkali itu saja ya. Besok pagi bisa kuliah jam 9.
kita masih ada dua pertemuan gitu ya. Jadi ini kan ada pertemuan yang membahas kasus sama satu tambahan tentang asuhan farmasian. Oh gitu ya. Kalau rencananya ya mungkin sampai jam 10.30 gitu misalnya. Ya 10 atau 10.30 gitu lah. Oh gitu. Oh, oke oke oke. Ya, tapi besok ini ya. Eh, bisa sih, nanti tinggal komunikasi sama kelas sebelah. Harapan saya bisa barengan sekalian itu, karena kan eh, ya apa tinggal besok itu kuliahnya gitu ya. Apa ya namanya? RPL ya namanya ya. Sama-sama. Makanya sekalian gitu. Jam 9. Makanya saya tawarkan apakah mau sekalian jam 9 atau kalau misalnya mau jam setengah 9 semuanya bisa ya sudah kita mulainya jam setengah 9 gitu. Oke, nanti eh, saya kontak yang kelas satunya dulu ya. Nanti kita hubungi lagi dari WhatsApp gitu. Ya, oke mungkin itu saja dulu ya pertemuan pada ya. Oh, oke, saya share besok sekalian ya. Iya, iya, iya. Oke, mungkin itu saja. Sampai ketemu besok ya. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.